pasang kit masteran Supi 125. Orang yang bertakwa itu siapa? Itu orang yang percaya adanya yang gaib. Ya. Wa yuqimuna shalah, orang yang mendirikan salat. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah pada dirinya yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Artinya kalau diberi rezeki Allah itu keluarkan infak. Lah orang yang semacam itu ulaika ala hudan mir rabbihim, orang yang percaya kepada Allah sebagai petunjuk, percaya pada adanya yang gaib, ya, kemudian apa itu mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan atau menginfakkan bahkan kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Lah orang semacam itulah orang yang dapat petunjuk, ulaika ala hudan mir rabbihim. Orang-orang semacam itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Lah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, mereka humul muflihun, itu orang yang bakal beruntung. Lain dengan orang tanya orang kafir, ini namanya kafaru salamun alaihim anzalnahu ala rajulin la yu'minun. Orang kafir tahu atau tidak tahu, dinasihati atau tidak sama saja bagaimana? Layu sama saja tidak diterima. Mengapa orang kok diberi nasihat atau tidak diberi nasihat tetap tidak beriman? Tetap kafir. Kenapa? Pertama ala qulubihim ala samihim ala absarihim insyaallah. Bala mada berarti. Jadi orang kafir tahu atau tidak tetap kafir. Jadi orang kafir yang diberitahu atau tidak itu sama saja. Itu orang kafir yang pertama ala qulubihim. Ya Allah menutup artinya wala samihim untuk pendengarannya, wala absorihim untuk penglihatannya. Ya, penglihatannya ada isawa, ada tabir yang menghalang penglihatannya. Nah, itulah orang yang semacam itu ya, yang bakal rugi. Orang kafir semacam itu orang yang beriman pada yang gaib, diberikan sholat, yang rezekinya diberikan pada dirinya. Nah, itu orang yang beruntung. Maksud ayat tadi. Nah, orang kafir yang tidak khatam Allah, nah, kalau itu orang kafir apa semuanya diberitahu atau tidak? Yang diberitahu atau tidak diberitahu tidak berupa itu orang kafir yang keadaannya khatam Allah ala qulubihim dan seterusnya. Kalau orang kafir yang mau menggunakan agama Islam, dia jadi orang yang beriman. Umar bin Khattab itu dulu orang kafir itu, ya. Khalid bin Walid orang kafir. Nah, karena ada wajah dari Allah, yang ini jadi khalifah Allah. Khalid bin Walid juga begitu ketika perang Uhud, dia masih menjadi panglima tentara kafir, memusuhi umat Islam. Dia jadi orang Islam, jadi panglima tentara Islam itu. Nah, ketika kafir itulah, ya, karena dia tidak tertutup matanya, penglihatannya, hatinya, dia mau menerima. Bacakan ayat mau menerima, akhirnya jadi Islam. Nah, begitulah. Berapa lagi? Sudah ada lagi. Saya baca. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab bagi Al-Quran. Di antaranya ada ayat
maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Keterangan dalam Al-Quran ada 2 ayat. Yang satu disebut ayat Muhammad, yang disebut ayat ayat Muhammad itu ayat yang sudah jelas-jelas artinya, pemahamannya jelas. Ya, nah kalau muhtasabiyat itu yang sama dan tidak ada yang secara pasti kan konek kata anu artinya takwilnya itu kecuali Allah. Nah, maka itu orang yang hatinya kepingin cenderung pada keselamatan, bila yang baca sudah jelas. Tapi kalau orang yang hatinya cenderung pada kesesatan, ya malah mengambil yang mutasyabihat, ya diambil diudah-udah sendiri seolah ada khasiatnya dan maka kalau kita baca Al-Quran ada 2 ayat, ada 2 muhkamat yang sudah jelas takwil dan setop, bahkan mari bahasanya diwajah nulis ngerti muhkamat ya. Misalnya ayat muhkamat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, takwil setop diwajah nulis ngerti sesungguhnya mabuk azlamu mengundi nasib dengan anak panah itu ansor ya, mbak berhala itu semuanya itu rizal dikenal setan, keji itu perbuatan setan, dan itu jauh ya, dari jauh. Jadi mabuk judi itu perbuatan setan. Setelah tadi diwajah itu mudah jelas. Tapi kalau ayat muhkamat sama, nah umumnya masuk ayat muhkamat itu ayatnya terutama yang mengenai hal yang gaib atau ayat-ayat yang terdiri dari urusan-urusan huruf hijaiyah mutasyabihat. Tidak ada yang tahu artinya secara pasti, tidak ada yang tahu. Misalnya surat Alif Lam Mim itu mutasyabihat, arti tenarnya apa enggak? Alif Lam Mim artinya Alif Lam. Tapi ada yang mentakwilkan kata Alif Lam Mim itu singkatan dari Amin, Allah, Allah, Lam, Jibril, Mim, Muhammad. Artinya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran lewat malaikat Jibril diberikan kepada Nabi apa yang menurut tenan ya. Saya ini ada nun apa itu ada lagi ayat yang shot ayat-ayat semacam itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak tahu secara pasti apa artinya. Karena orang-orang yang artinya cenderung kesesatan tidak mau mengambil ayat yang sudah jelas, malah mengambil ayat yang mutasyabihat itu. Ya udah ada diri. Ya. Pernah mengguru diajari ayat mutasyabihat itu. Ya. Diajari oleh guru. Biar mantap pemoto apa itu. Antara lain kalau nanti memukul suruh membaca yang lain, kalau sok pasti pukul kan katanya beratnya kalau pukulan 1 kuintal.
jadi dakwah dituju kuwi ya itu kuwi gak dapat pahala kan. Kalau kamu berdakwah menurut Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan kepada beliau, qul la as'alukum alaihi ajran. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun tentang dakwahku ini. Dakwahnya sudah lupa apa-apa. Illa mawaddatan fil qurba. Kecuali hanya mengharapkan timbulnya rasa kasih sayang. Kalau mengharapkan upahnya in ajriya ila ala rabbil alamin. Hanya mengharapkan upahnya. Jangan kalau kita berdakwah kok ngarep-ngarep amplop itu mas. Ya itu amplop nih. Ya. Tapi kalau dakwahnya kamu mengharapkan pahala dari Allah, nanti dapatnya dari Allah, balasan dari Allah. Itu, maka Anda ini tidak ada guru yang kita kirim ngajar di mana-mana terus dimulai disangoni amplop itu nggak ada yang mau. Kalau ada yang mau begitu tak pecat jadi serasa jadi beragam pengajaran. Dan kalau kamu ngajar hanya tujuanmu itu mesti orang bakal jadi buat ulama pengajaran ini orang jadi bisa kau boleh pun duit ya. Kau nek bilang sini saya di uang banyak kan saya berani jadi nggak boleh dilalah undangan ini bareng sih nggak boleh sih. Tujuannya memang cari duit. Nah kalau kamu dakwah mencari duit, walaupun ketika walaupun yang mengunjungi banyak nih orangnya apa-apa nih orang ganti. Nah, nanti semua bayar suara betah, kesel, yang jadi orang saya itu orang terus disuruh itulah mereka apa. Maka dakwah di MTA itu guru yang kita kirim di seluruh Indonesia tidak ada yang dapat amplopan. Karena tujuan dakwah itu katakan Muhammad, Allah pesan kepada Nabi-Nya, saya dakwah ini tidak minta upah apapun dari kamu. Yang saya harapkan upah itu hanya dari Allah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Yang saya harapkan upah hanya dari Allah, Tuhan semesta alam. Kalau yang kamu harapkan dari Allah pasti jalan lancar. Tak bisa mendapatkan apa. Nah itu adalah maka itulah pentingnya dakwah itu. Ya maka pengajian kalau sing dibayar amplop pemeneh ya amplopnya dibuang kayak kuih pokoknya tanpa dari ukuran dibayar balik ya dilalah lali orang dibuang kayak sarap mulai orang kayak amplop bola balik pamit apa baliknya apa alasannya pak jangan mau arah ngomong terus terang amplopnya mau orang tegel akhirnya pamit bola balik bang. Nah, maka jangan sampai tujuannya kita hanya apalagi ketiduran sambil yuk kemudian bolehkan sholat tahajud ketiduran yuk apa boleh kemudian sholat tahajud orang tahajud itu waktunya kapan? Orang tahajud itu orang awan. Ya kalau malam hari memang kamu mau tahajud ketiduran tidur sisa rasa ketiduran boleh loh. Tapi
sholat tahajud boleh. Kenapa hubungannya kok buat ketiduran ini hubungannya apa? Karena mungkin kamu memahami sholat tahajud. Padahal saya tidak tidur tapi ketiduran. Buat biasa sih ya. Jadi sholat tahajud itu nggak ada hubungannya dengan tidur dan tidak tidur. Yang penting kalau kamu sudah masuk mau tahajud di luar Ramadan dilakukan setelah tengah malam 12 ke atas. Kamu sudah tidur atau belum tidur, sholat tahajud kalau sudah waktunya begitu boleh. Belum tidur kalau sudah jam 1 malam belum tidur, sholat tahajud boleh. Apa jikilan sih? Jikil. Walaupun sudah tidur kalau jam 9 malam Iya. boleh sholat tahajud. Orang jikilan yang ini. Karena itu jangan ngomongin tahajud belum waktunya. Kecuali kalau bulan Ramadan yang disebut sholat tarawih itu boleh sejak awal. Habis sholat isya tarawih. Ini ada hubungannya dengan sholat. Apa lagi? Waktu jeda antara sholat tahajud dengan subuh itu berapa menit atau berapa jam? Maka ketuaan hanya Nabi menganjurkan kamu sholat tahajud 2 rakaat. Kalau khawatir kalau kesubuhan, maksudnya tahajud itu ditutup dengan sholat witir. Sholat witir 3 rakaat. Kalau kamu mau sholat witir 3 rakaat khawatir kesubuhan, maka tutuplah tahajud tadi dengan witir 1 rakaat. Karena witir 1 rakaat itu berarti berapa jam antara tahajud dengan dipakai sholat witir dan 3 rakaat. Khawatir hanya ada 3 rakaat ada cukup, maka tutup 1 rakaat saja. 1 rakaat, begitu sholat 1 rakaat terus selesai assalamualaikum, lalu terus ada cukup. Pokoknya sebelum sholat